Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri berkat Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita kuat oleh karena Tuhan yang menjadikan kita anugerahnya cukup bagi kita. Saudara, mari sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa, sehingga kekuatan ada di dalam Engkau Tuhan, membuat kami sanggup untuk menghadapi apapun dalam hidup kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi penuntun langkah dalam kehidupan kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Hari ini sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang wow, luar biasa. Justru di dalam kelemahan kita kuat. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Di dalam 2 Korintus 12, saudara, saya mengambil tema ketika kelemahan menjadi tempat kuasa Allah bekerja. Bagaimana mungkin kelemahan itu membuat kita justru menjadi kuat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 dari 2 Korintus, firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali bersyafaat kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ayat ini merupakan ayat yang paradoks, ya. Kalau mau kuat, ya kondisi kita tentu harus kuat. Tetapi justru hal yang berbeda dinyatakan firman Tuhan di dalam diri Paulus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika kita di dalam kondisi kita yang paling lemah, kita tahu bahwa kekuatan kita itu bukan oleh kita sendiri, tetapi oleh karena Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang rasul yang hebat, yang luar biasa pada zamannya, saudara, ternyata bukan Paulus menghadapi semua, bukan berarti Paulus menghadapi segala sesuatu itu selalu dia dalam keadaan baik-baik saja, selalu dia dalam keadaan kuat. Tapi justru dia menghadapi banyak hal. Mulai dari penjara, dia disesat, dia mengalami penghinaan, dia mengalami berbagai macam-macam seperti orang yang akan mau mati saja rasanya. Dan firman Tuhan katakan supaya dia tidak meninggikan diri. Karena apa saudara? Dia mendapatkan penyataan-penyataan yang luar biasa. Dan dia diberikan satu duri di dalam daging. Ada satu tekanan penderitaan yang di dalam kehidupannya, mungkin itu sakit penyakit. Supaya apa, saudara? Supaya dia tidak berbangga, bermegah diri dengan penyataan-penyataan yang luar biasa, yang kemudian itu menjadi satu suratan-suratan di dalam Alkitab, yang menjadi penuntun bagi orang banyak sebagai orang Kristen, saudara. Di dalam kelemahan, dia menjadi kuat karena dia tahu kuasa itu daripada Tuhan adanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Korintus 12. Kita melihat bahwa topik utama dalam firman Tuhan ini adalah rasul yang mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Dan di dalam semuanya itu ada penderitaan yang menjadi satu duri dalam daging untuk menjaga kerendahan hatinya. Saudara, kelemahan bukanlah kegagalan, tapi kesempatan bagi kuasa Allah dinyatakan. Sebab justru di dalam kelemahan dia kuat, karena kelemahan bukan kegagalan, tapi supaya sebagai satu kesempatan bagi kuasa Allah dinyatakan. Mari kita baca renungan ini dari ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan.
Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab di dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi satu beban kepada kamu? Maafkanlah atas ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelecekanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil keuntungan daripada kamu? Tidakkah kamu berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agak kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Saudara, mari kita renungkan poin per poin pada hari ini. Yang pertama, duri dalam daging itu merupakan ujian untuk kerendahan hati. Paulus menyebut duri dalam daging itu mungkin adalah sakit fisik yang dia alami. Saudara, tidak dijelaskan secara rinci, tetapi satu keadaan yang mungkin menjadi satu beban dalam dirinya yang tidak diambil lagi dan tidak diangkat dari dia, tapi diizinkan tetap ada di dalam dia. Entah itu sakit fisik, penganiayaan, atau godaan, itu menjadi alat Tuhan untuk mencegah kesombongan. Nah, pelajaran dari sini, saudara, kadang ada masalah yang harus kita alami. Mau tidak mau, Tuhan izinkan, dan Tuhan izinkan itu terus kita hadapi untuk menguji apakah kita bergantung atau tidak kepadanya. Kesuksesan rohani bisa saja menjadi jebakan jika membuat kita lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Makanya duri dalam daging yang dialami Paulus, mungkin itu dialami juga oleh saudara. Saya juga mengalaminya, saudara. Duri dalam daging bahwa saya setia melayani, saya setia berdoa, saya setia eh, eh, melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ada masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi. Dan masalah itu adalah sebuah alat untuk membuat kita tidak tinggi hati, tapi alat itu juga membentuk kita menjadi lebih berwaspada, lebih hati-hati, lebih kalau kita diperhadapkan dengan orang, kita seperti besi menajamkan besi, karakter kita diubahkan, temperamen kita diuji supaya kita menjadi lebih lebih berhikmat dan bijaksana. Amin. Yang kedua, ada yang dihadapi Paulus itu, duri yang di dalam yang dihadapi Paulus itu membuat doa yang dia harapkan dijawab itu dijawab bukan dengan caranya dia.
tapi dengan caranya Tuhan. Ketika dia berdoa 3 kali mohon pembebasan, Tuhan belum tidak mengangkat penderitaannya. Nah, ayat firman Tuhan yang luar biasa ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, terkadang apa yang menurut kita merupakan kasih karunia, yang kita pikir segala sesuatu kasih karunia itu ya padahal sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wow ya. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan itu termasuk juga dengan mengizinkan masalah itu datang, tapi dengan memberikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan selalu mengubah situasi kita, tapi Dia memberikan kekuatan untuk melewatinya. Kasih karunia-Nya cukup. Tuhan yang lebih tahu, kalau dibilang itu cukup ya cukup. Kadang kala kita yang merasa ini nggak cukup Tuhan, aku butuh yang lebih lagi. Tapi kasih karunia-Nya cukup, bahwa bahkan ketika doa kita belum memperoleh jawaban. Yang ketiga, bermegah dalam kelemahan. Paulus belajar bermegah atas kelemahannya karena dari situ kuasa Kristus menjadi nyata. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita menyadari ketidakberdayaan kita, Allah bekerja lebih nyata. Pelajaran di sini adalah jangan malu untuk mengakui kita itu ada batasnya, kita itu ada kurangnya. Karena itu adalah pintu bagi Tuhan untuk bertindak ya. Di saat kita berkata, angkat tangan, Tuhan aku udah gak mampu lagi. Nah disitulah ada celah bagaimana supaya ini waktunya mujizat dari Tuhan itu nyata. Jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kekuatan yang di dalam kita adalah atas dasar kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Penderitaan itu bukan kutukan saudara, tapi itu bisa jadi sebuah alat untuk pembentukan. Amin. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama, please do not fear of the weakness. Jangan takut dengan kelemahan. Tuhan tidak menjadi orang sempurna, tapi orang yang mau bersandar kepada Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dia perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Saudara, yang kedua, belajar menerima jawaban tidak dari Tuhan. Wow, jika Tuhan belum mengubah keadaan, percayalah Ia punya rencana yang lebih besar. Jawaban Tuhan tidak selalu iya, tapi terkadang juga tidak, untuk membuat kita mengerti tentang sesuatu yang amazing di balik pergumulan. Yang ketiga, jadikan penderitaan sebagai satu kesaksian. Seperti Paulus, biarkan hidup kita membuktikan bahwa kuasa Allah nyata dalam kelemahan. Jikalau engkau sakit, itu adalah caranya Tuhan untuk mempermuliakan. Ya, Lazarus diizinkan meninggal sampai 4 hari lamanya. Tapi itu kemudian Tuhan katakan, biarlah itu sebagai satu kejadian untuk justru mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara, bahwa Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru, tapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan. Tuhan tidak berjanji hidup itu gak akan ada masalah, tapi Dia berkata, kasih karuniaku cukup. Dari mana kita tahu bahwa kasih karunia itu cukup? Ketika kita melewati penderitaan dan kita betul-betul mengandalkan Tuhan dan bisa melewatinya, ya itu benar cukup. Kelemahan kita adalah alat atau tempat kuasanya yang sempurna dinyatakan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kuasanya. Nah saudara, kuasanya ternyata ketika kita menyerah, ternyata kuasanya lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Jika aku lemah, maka kita kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Mari hidup dalam kebergantungan penuh pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ayat ini luar biasa. Hari ini saya ketambahan usia 1 tahun lagi, tapi firman Tuhan yang hari ini yang saya dapatkan, juga saudara-saudara dapatkan, itu justru firman Tuhan yang pedas, keras, tegas. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ini mengingatkan kepada saya secara pribadi, bahwa pergumulan apapun yang saya alami, saya mampu melewatinya. Dan ya benar, saya mampu melewatinya. Karena yang saya gunakan bukan lagi kekuatan saya, karena saya udah gak mampu, tapi karena Tuhan. Saudara, aku berdoa pada pagi hari ini, ketika engkau lemah, engkau kuat karena Yesus ada di dalam. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, aku berdoa untuk firman Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa ketika engkau merasa lemah, jangan cengeng, jangan merengek, tetapi perhatikanlah bahwa kecukupan kasih karunia, kecukupan kekuatan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan, itu membuat kita mampu melewatinya.
Andalkan saja Tuhan. Ya, perkataan ini ada di dalam hati saya bahwa andalkan saja Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Bahwa anugerahnya cukup. Kalau kita merasa kita lemah, sebenarnya kekuatan itu kita harus munculkan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Yesus, terima kasih Engkau memberitahukan kepada kami pada pagi hari ini, kasih karuniamu cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk memampukan kami melewati semuanya. Bapa, aku berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang menghadapi pergumulan dalam pelayanan, menghadapi pergumulan dalam finansial, di dalam penderitaan, sakit, penyakit, di dalam proses hubungan, di dalam proses yang mungkin ada yang sudah di ujung perceraian. Tapi Tuhan tolong supaya mereka dapat melewati semuanya itu. Tuhan tolong Bapa di dalam nama Yesus, karena justru di dalam kelemahan kita kuat. Karena apa? Diberkatilah orang yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan apapun, sekalipun beroleh jawaban tidak daripada doa-doanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kekuatan, penghiburan, kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, menyertai kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dan kiranya berkat kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Bahkan sepanjang tahun ke depan, aku percaya aku diberkati. Tangannya yang kuat senantiasa melingkupi hari demi hari. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat, perlindungan, penghiburan, kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya menyertai hamba, menyertai Bapak Ibu sekalian, menyertai umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Di dalam kelemahan kita kuat oleh karena Kristus ada dalam kita. Semua yang percaya diberkati, dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Soli Deo Gracia. God bless you. Shalom.